nggak cuman kelas presenting aja, jadi aku dan suami juga memberikan pelatihan untuk perusahaan-perusahaan yang nggak jauh-jauh ya, pelatihan yang berhubungan dengan komunikasi pastinya. Karena ternyata di tahun tersebut banyak perusahaan itu yang peduli ya untuk memperbaiki diri dari sisi komunikasi para SDM-nya. Baik dari level paling bawah sampai ke level paling atas. Jadi pelatihannya awalnya dari yang bawah dulu, terus ke level tengah, terus ke level atas. Ya ini bertahap. Terus gimana bisa berlanjut? Ya kan ya ada strateginya juga. Strateginya adalah ya kita jangan hanya sekadar melakukan apa yang diminta perusahaan terhadap kita, tapi kita juga harus cari tahu, mengkorek informasi gitu ya. Kira-kira kebutuhan apa lagi yang diperlukan sama perusahaan. Nah, setelah itu kita kan akan melanjutkan dengan penawaran-penawaran kerjasama yang kita mampu untuk ngebantuin. Nah, berlanjutlah alhamdulillah. Jadi awalnya pelatihan, lama-lama ya pelatihannya meningkat ya levelnya. Jadi levelnya jadi dari level basic sampai level expert. Ya alhamdulillah banyak dipercaya beberapa perusahaan untuk terus melakukan level dari pelatihannya. Kenapa sih nggak langsung aja gitu? Karena emang komunikasi itu nggak asal latihan 1 hari 2 hari terus langsung bisa. Aku aja di kelas presenting itu latihannya bener-bener 8 sampai 9 jam. Jadi kalau perusahaan yang hanya minta sehari 2 jam, ya nggak bisa dengan peserta yang banyak gitu. Kalau kelas presenting itu kan siswanya cuma 5, jadi satu-satu bisa kita pegang ya. Dan durasinya panjang banget, 8 jam. Jadi benar-benar kita latih itu sampai bisa. Tapi kalau levelnya di perusahaan, di mana pesertanya lebih banyak, dan durasinya lebih sedikit, udah otomatis kita nggak bisa melakukan dengan maksimal. Bisa, tapi ya hasilnya kurang maksimal. Karena tergantung konsentrasi orang. Kita kan nggak bisa ya maksa banyak orang untuk konsentrasi sama materi yang sedang dikasih sama kita. Nah, metode yang kita lakuin juga lebih banyak prakteknya karena untuk menahan perhatian peserta lebih lama. Karena kalau hanya teori-teori aja, biasanya peserta akan mungkin ngantuk, bosen, main handphone. Kan nggak mungkin ya kita ngelarang, tidak boleh main handphone, kan bukan sekolah. Selama penyampaian materi tidak boleh ini, tidak boleh itu, kan nggak mungkin. Yang kita ajarkan bahkan usianya bisa lebih tua dari kita, atau ya bukan orang-orang pengangguran yang kerjaannya harus terus berjalan walaupun orangnya lagi pelatihan gitu. Jadi butuh berbagai strategi sih yang cukup challenging ya, bukan berarti sulit, tapi harus terus disesuaikan setiap pelatihannya. Jadi nggak selalu sama. Setiap pelatihan di perusahaan A nggak selalu sama dengan yang akan kita lakukan di perusahaan B, karena tergantung audiens gitu. Audiensnya ya kalau yang bisa merespon dengan cepat gitu ya, atau menerima ilmunya dengan cepat, ya itu akan jauh lebih mudah kan. Tapi nah tekniknya akan berubah lagi ketika audiensnya mungkin yang usianya jauh di atas kita dan ya menerima ilmunya tuh masih kalau kita bilang temboknya masih tebel gitu. Makanya dari awal aku selalu bilang kalau kita mau belajar itu jangan dipasang tembok. Jangan dibangun tembok dulu kayak aku udah pernah ikut nih pelatihan ini gitu, atau gue udah pernah belajar nih ini waktu dulu gitu. Karena yang namanya komunikasi terutama ya, dan ilmu-ilmu yang lain tentunya itu selalu
berkembang dan mengikuti perubahan zaman. Nggak mungkin sama yang kita lakukan gitu. Teori iya, teori boleh sama dari zaman dulu dan itu selalu menjadi acuan kita untuk memberikan pelatihan atau memberikan materi. Tapi kan harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada sekarang gitu. Nggak mungkin kita si teori yang A itu dipakai telek-telek gitu, dipakai bener-bener harus begitu jalannya gitu. Ya nggak bisa, karena kalaupun kita nyampein menurut teori A gitu ya, ini harus begini, paling yang kita bisa ambil itu kan teorinya, basicnya gitu. Tapi ketika diimplementasikan di pekerjaan yang sesungguhnya atau dipraktekkan gitu, ya harus disesuaikan dengan zaman sekarang gitu. Karena kan teorinya misalkan udah dari zaman dulu, udah dari tahun yang lama, belum ada teknologi yang secanggih sekarang, ya jadi harus selalu berimprovisasi, harus selalu beradaptasi, ya itu yang dilakukan sama trainer sih. Jadi para trainer itu selalu berinovasi mengikuti perkembangan era digital sekarang.